Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Edukasi. Perkenalkan, saya Herianto. Saat ini saya masih menempuh pendidikan program doktoral atau S3. Saya adalah salah satu tentor dari EduScript dan ini merupakan video pertama saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips cara menentukan judul skripsi atau judul tesis. Untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan judul skripsi atau judul tesis, simak terus ya videonya. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu ya bahwa ketika kita hendak menentukan sebuah judul skripsi atau tesis, tentu ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Di sini saya sudah menyiapkan ada 7 tips yang akan saya berikan agar kalian bisa menentukan judul skripsi atau tesis dengan mudah. Untuk tips yang pertama, yaitu kalian harus mencari tahu terlebih dahulu judul skripsi atau tesis yang ada di kampusmu. Hal ini sebagai gambaran awal ya. Selain itu, kalian harapannya nanti bisa terinspirasi dari judul-judul yang sudah ada. Tetapi yang perlu diingat bahwa jangan sampai kalian hanya copy-paste dari judul yang sudah ada, tetapi harus ada perbedaan dari judul yang sudah dipublish. Kemudian di sini di mana kita bisa menemukan sebuah skripsi atau tesis yang ada di kampus masing-masing. Biasanya setiap kampus itu memiliki sebuah repositori, di mana repositori ini berisi sebuah karya-karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun hasil penelitian lainnya. Jadi kalian bisa mengaksesnya secara online. Kemudian untuk tips yang kedua, kalian bisa memilih topik yang diminati dan juga dikuasai. Nah, di sini tentu saja topik yang dipilih itu harus yang mengandung sebuah permasalahan yang hendak diteliti. Jadi tidak sembarangan topik ya. Kemudian di mana kita bisa menemukan topik ini apabila tadi kalian membaca sebuah judul skripsi atau tesis yang sudah ada kemudian belum mendapatkan topik, maka kalian bisa mencari topik lainnya di jurnal, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, di jurnal-jurnal ini biasanya kalian akan menemukan hasil-hasil penelitian terbaru ya. Kalau tahunnya kalian memilih jurnal terbaru, maka kalian akan menemukan seperti apa sih penelitian-penelitian terbaru seperti itu. Yang ketiga adalah memastikan topik yang dipilih itu sesuai dengan program studi. Jadi kalian harus memastikan bahwa topik yang kalian pilih tadi itu sesuai dengan program studi kalian. Jangan sampai ternyata topik yang dipilih tidak ada kaitannya sama sekali. Ketika tidak terkait dengan program studi, tentu saja nantinya judul kalian akan ditolak oleh dosen pembimbing. Kemudian tips yang keempat yaitu memastikan bahwa topik tersebut masih up to date atau terkini. Jadi di sini kalian harus memastikan apakah topik yang hendak diteliti ini masih relevan nggak dengan keadaan sekarang. Apakah permasalahannya masih sesuai tidak dengan keadaan sekarang, ataukah masih banyak nggak dilakukan penelitian di masa-masa sekarang seperti itu. Bagaimana cara tahunya? Kita bisa menelusuri berbagai jurnal ya, jurnal nasional maupun internasional untuk mengetahui hal ini. Jadi nanti kalian melakukan penelusuran, misalkan penelusuran jurnal nasional atau jurnal internasional 5 tahun terakhir. Itu seperti apa? Apakah topik ini bisa kalian temukan atau tidak di dalam jurnal tersebut? Kalau kalian bisa menemukan topik yang sudah ditentukan tadi di 5 tahun terakhir, 5 tahun terbaru ini, berarti topik tersebut masih up to date seperti itu. Kemudian yang kelima, tips yang kelima yaitu mempertimbangkan apakah teori yang diperlukan itu sulit dicari atau tidak. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan topik, maka pertimbangan selanjutnya adalah menentukan apakah teori-teori yang dibutuhkan nantinya untuk mendukung sebuah penelitian itu sulit dicari atau tidak. Nah, di sini kan sangat penting ya bahwa nanti dasar teori ini ada kaitannya ketika kalian menulis sebuah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini kan nanti akan kalian mencari sumber itu ya, mencari sumber baik dari jurnal, dari buku ataupun sumber lainnya. Nah, di sini kalian harus memastikan bahwa teori yang dicari ini mudah ditemukan. Kemudian yang keenam adalah menuliskan dalam bentuk judul skripsi atau tesis. Nah, di sini setelah kalian menentukan sebuah topik, maka langkah selanjutnya itu menuliskan dalam bentuk judul. Tadi kan di awal sekali kalian sudah membaca ya judul-judul yang sudah publish seperti itu. Nah, dari situ kan harapannya di langkah yang keenam ini kalian punya gambaran bagaimana sih cara menulis sebuah judul yang tentunya sesuai dengan aturannya seperti itu. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa jangan sampai judul yang kalian tulis itu sama persis dengan judul yang sudah ada. Jangan sampai. Kemudian kalian juga di sini sebaiknya menyiapkan 2 hingga 3 judul. Jadi jangan cuma 1 judul,
karena nanti ketika kalian mengajukan ke dosen, sebaiknya kalian membawa 2 hingga 3 judul seperti itu. Jadi dari satu topik utama yang itu sifatnya lebih general, umum, kalian bisa pecah menjadi 3 judul yang berbeda, tetapi masih ada kemiripan seperti itu. Kemudian tips yang terakhir adalah segera ajukan judul yang sudah kalian susun tadi ke dosen pembimbing. Nah, di sini harapannya ketika kalian mengajukan judul ini kan tadi membawa 2 hingga 3 judul ya. Harapannya di sini nanti dosen pembimbing akan memilih satu dari 2 atau 3 yang kalian ajukan. Apabila kalian punya pertanyaan lebih terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab. Kemudian untuk mengetahui skripsi dan juga tesis lebih dalam, silakan untuk pantau terus channel Edukasi. Nanti di video-video selanjutnya akan saya bahas lebih dalam terkait dengan skripsi dan juga tesis. Agar kamu tidak ketinggalan tips menarik lainnya dari saya, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan nantikan tips-tips menarik lainnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.